Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada, kita akan mencoba mengupas sedikit tentang materi kita pada pertemuan ke-10 ini. Materi kita akan mengangkat topik tentang urgensi tasawuf di era digital. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tasawuf itu adalah sesuatu yang merupakan esensi dari ajaran Islam, karena tasawuf itu merupakan turunan dari tiga pilar Islam itu sendiri, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, tasawuf itu berada pada pilar ihsan, di mana persoalan ihsan itu ketika Rasulullah SAW ditanya apa itu ihsan, maka Rasul menjawab anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tara fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan itu adalah hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, dan kalau misalkan tidak yakin bahwa Allah melihatnya, maka yakinlah bahwa, maksud saya, kalau tidak yakin bahwa kita bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah itu akan melihat kita. Nah, konsep ini sebenarnya akan sangat bermanfaat ketika kita hidup di era digital seperti sekarang ini. Kenapa? Karena persoalan-persoalan manusia digital itu banyak sekali ya. Kita kembali pada persoalan kata digital itu sendiri. Digital itu berasal dari bahasa Yunani, artinya digitus. Digitus itu merupakan jumlah hitungan dari jumlah jari kaki dan jari tangan. Jumlahnya berapa? 10. Nah, dulu belum ada angka 10. Nah, angka 10 itu muncul ketika angka 0 ditemukan. Konon kabarnya yang menemukan angka 0 pertama itu adalah orang India. Sipper. Itu artinya awal mula kejadian manusia, seperti angka 0 katanya. Dan awal mula kehidupan manusia itu dimulai dari angka 0 itu, yang seperti bundar. Nah, sehingga angka 0 itu disebut sebagai permulaan. Nah, kemudian angka-angka yang lainnya itu merupakan kembangan dari angka 0, karena semuanya nanti akan bermuara pada angka 0 itu. Nah, angka 0 itu merupakan sifat ketuhanan, di mana dia tidak terlihat secara kasat mata, tetapi keberadaannya sangat menentukan. 0 itu sifatnya seperti angka 0 itu sendiri yang bundar, yang melingkupi semuanya di sekitarnya. Oleh karena itu, 0 itu seperti bola yang tidak terlihat. Dia itu betul-betul melingkupi semuanya. Jadi semua yang ada di alam semesta ini masuk di dalam bundaran bola angka 0 itu. Nah, ketika angka 0 itu muncul, maka angka-angka yang lain itu sebenarnya sesuatu yang berada dalam lingkaran angka 0 itu. Ya. 1 misalnya, kemudian 2 misalnya, dan seterusnya, merupakan sesuatu yang berada dalam lingkaran. Jadi kalau kita bayangkan angka 0 itu pengikat, kita gambarkan seperti kayu yang banyak.
Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 9 batang kayu. Nah, batang kayu itu kemudian terikat oleh sebuah tali. Terikat oleh sebuah tali yang kita gambarkan seperti angka 0 itu. Jadi dia tidak ada tempat keluar gitu, seperti karet gelang itu dimasukkan. Kemudian angka-angka yang ada itu sebenarnya terlingkup di situ. Terikat di situ, terikat oleh angka 0. Nah, yang paling menentukan adalah 0 itu membuatnya menjadi 1. Menjadi 1. 2, 3 dan seterusnya itu 2 batang, 3 batang, 4 batang kayu itu sendiri tidak bisa dikatakan pecahannya kalau tidak ada angka 0 gitu. Tidak ada angka 0, tidak ada yang mengikatnya. Jadi gambaran sederhananya ada 3, 4 batang kayu itu kemudian diikat. Baru kita bisa menyebutkan itu 4 batang kayu. Ya. Kalau misalkan tidak ada pengikatnya, arti dia terpisah-pisah 1, 1, 1, 1 yang berjumlah 4. Ya. Begitu seterusnya, sehingga sebenarnya yang menentukan itu adalah satunya itu. Nah, 1 itu dalam bahasa kita disebut esa. Maka saya ingin menyebutkan bahwa 0 itu adalah sifat Tuhan yang menguasai alam semesta, sementara 1 itu adalah keberadaan Tuhan itu sendiri. Nah, di era digital itu kemudian ditemukan oleh orang-orang Eropa, angka 0 dan 1 itu sangat menentukan bagi kehidupan manusia dan dapat digunakan menjadi alat yang luar biasa, yang kemudian alat itu bisa digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia itu. Nah, alat ini terus berkembang. Dari mana alat ini muncul? Alat ini muncul sebenarnya dari konsep digital itu. Nah, konsep digital itu apa? Rumus 0 dan 1 yang paling menentukan. Rumus 0 dan 1 itu kemudian menjadi konsep baru di dalam dunia teknologi yang disebut dengan on dan off. Disebut dengan on dan off. On itu kemudian disimbolkan dengan angka 1 dan off itu disimbolkan dengan angka 0. Ya. Mungkin ini agak sulit memahaminya karena sifatnya seperti filosofis, tapi gambaran ini ingin saya sampaikan bahwa inilah awal mula dari konsep digital. Nah, konsep digital itu kemudian diambil dari mana? Nah, konsep digital itu diambil dari dalam Islam. Dari mana? La ilaha illallah. La itu huruf nafi, la nafia. Artinya apa? La itu mengatakan ada tapi dianggap tiada. La nafia, menafikan. Maka kita beri simbol di situ 0. Meskipun dia ada tapi seperti tidak ada. Ya, dianggap tidak ada. Ilaha itu berasal dari kata ilahun. Ilahun itu artinya Tuhan. Nah, kalau yang belajar di pesantren itu tahu biasanya ilahun itu adalah isim, namanya isim nakiroh. Isim nakiroh artinya apa? Bisa jadi karena Tuhannya itu banyak, bisa jadi karena Tuhannya itu belum bisa didefinisikan. Nah, gitu. Maka la ilaha, tidak ada Tuhan di situ. Kemudian ditegaskan dengan illa, harful istisna yang mengatakan ada tapi dikecualikan. Di sini ilahun itu kita ambil dalam bahasa Arab kan itu isim mufrad, maka satu Tuhan. Lalu illa itu ada tapi dikecualikan, maka kita beri tanda
di situ simbol dengan simbol 0. Kemudian simbol berikutnya Allah. Nah, dalam bahasa Arab ini adalah isim ma'rifah. Al-ilah sebenarnya, kemudian dibaca dengan kata Allah atau Allah, gitu ya. Nah, ini simbolnya apa? Karena dia satu, isim mufrad yang ma'rifat, maka di sini jelas bahwa Tuhan itu satu. Nah, satu, 0 ini menjadi muncul, sehingga konsep la ilaha illallah itu 0, 1, 0, 1. Ya. Lalu apa hubungannya dengan dunia digital? Nah, dunia digital itu dibentuk dengan rumus 0 dan 1 tadi. Nah, komputer yang kita gunakan ini menggunakan istilah bitrari linier. Nah, bitrari linier itu rumusnya dia menggunakan sebanyak-banyaknya angka 0 dan 1, on dan off. Oke. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Terus begitu sebanyak-banyaknya, sehingga dengan konsep ini on dan off-nya begitu banyak, lalu akhirnya terciptalah teknologi yang super canggih bernama komputer. Nah, sampai di sini kemudian kita bisa melihat betapa ini adalah konsep yang luar biasa yang muncul meskipun tidak dibentuk oleh umat Islam, yang menemukan justru orang luar, ya, orang-orang Eropa. Sementara orang Islam tidak sampai ke titik itu, masih bertataran pada membacanya saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hanya bacanya saja, tapi tidak kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk lain. Nah, ini sebenarnya permasalahan di dunia digital itu, ya teknologi digital itu sendiri. Teknologi digital itu sendiri, di mana dia bisa memudahkan kehidupan manusia, tapi juga bisa merusak kehidupan manusia. Nah, persoalan-persoalan semacam ini tentu akan terus muncul di masyarakat. Karena teknologi digital orang berkelahi. Karena teknologi digital juga melalui medsos, ya, yang ada sekarang, internet dan seterusnya, orang bisa menambah dosa, orang bisa pinter, orang bisa seterusnya, macam-macam persoalan yang dihadapi oleh manusia karena persoalan teknologi digital. Nah, sekarang eranya adalah era digital. Semuanya itu dihitung berdasarkan angka 1 dan 0. Teknologi listrik itu 1 dan 0, on dan off, ya. Kemudian teknologi kamera 1 dan 0, on dan off. Teknologi komputer 1 dan 0, ya, semuanya sama. Nah, persoalan-persoalan yang muncul dari alat-alat teknologi digital ini yang membuat semua orang melakukan perubahan, termasuk sekarang ini, ya, termasuk sekarang ini kita kuliah berubah, yang seharusnya kita tatap muka kemudian berubah menjadi kuliah dengan daring. Nah, perubahan-perubahan ini selain akan mengganggu psikologi orang, bisa juga mengganggu persoalan ekonomi orang, bahkan spiritualitas orang. Karenanya ini harus diselesaikan. Lalu apa peran tasawuf di sini? Nah, tasawuf itu sejak awal dia itu hidup untuk li'la li kalimatillah, la ilaha illallah. Jadi orang-orang sufi itu intinya adalah ingin menegakkan kalimat la ilaha illallah. Nah, orang-orang sufi dulu itu luar biasa, sampai-sampai pada satu titik yang ekstrim, ya. Orang dulu itu dengan kalimat la ilaha illallah
bisa saja dia terbang dari Indonesia ke Saudi Arabia dalam jangka waktu 3 menit atau 2 menit. Ya. Bisa saja dengan kalimat la ilaha illallah dia berkomunikasi, mampu berkomunikasi secara telepati. Kalau dulu ada orang untuk berkomunikasi dengan gurunya ya, hanya dengan menyebutkan la ilaha illallah kemudian konsentrasi bisa komunikasi langsung secara barzahiyah atau secara spiritual, dan itu real hanya dengan la ilaha illallah. Bahkan sekarang masih juga banyak yang melakukan semacam itu. Artinya apa? Tidak perlu telepon, kan? Tidak perlu telepon. Orang bisa menjelajah alam semesta hanya dengan la ilaha illallah. Nah, sekarang apa itu bait sekarang? Bait atau bait. Kita sebut baris saja. La ilaha illallah. Kalau misalkan kita ini hanya berandai-andai saja. Misalkan 1 megabyte itu artinya berapa? 1000 kan? 1000 byte. 1000 byte berarti la ilaha illallah 1000 kali. Dengan kekuatan yang luar biasa, dengan keyakinan yang tinggi, maka sebenarnya bisa saja segala sesuatu itu terwujud. Nah, kan? Itu zaman dulu itu masih berjalan sebelum teknologi digital ini muncul. Tapi setelah teknologi digital ini muncul, banyak orang yang melupakan bahwa sesungguhnya konsep digital itu berasal dari konsep la ilaha illallah. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa ini era digital. Saya ingin berharap kepada adik-adik mahasiswa dan semua orang di dunia ini untuk tidak lupa bahwa teknologi ini muncul dari konsep yang ada dalam konsep Islam itu sendiri. Dia tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan dia datang dari konsep Islam. Dan Islam itu sesuai dengan konsep la ilaha illallahnya. Itu sebenarnya adalah konsep awal dari teknologi digital ini. Hanya saja persoalannya sekarang orang itu lupa bahwa semua itu adalah la ilaha illallah. Orang tidak punya HP misalkan, berada mati HP-nya, sinyal tak ada, itu seolah-olah dunia ini gelap. Kalau di daerah sekarang, dunia ini gelap, tidak ada apa-apa sama sekali, dan hidupnya sangat menderita kalau misalkan dia terlepas dari teknologi digital itu. Nah, sebenarnya ini harusnya tidak begitu, harusnya tidak begitu, karena semuanya itu kembali pada konsep la ilaha illallah tadi. Seharusnya tidak gitu. Maka yang seperti ini saya sebut sebagai teknologinya digital, tapi orangnya tidak digital. Orangnya tidak digital, teknologinya digital. Dia sudah menggunakan teknologi digital, tetapi hatinya tak digital. Tidak ada la ilaha illallah di dalam dirinya. Nah, ini perlunya konsep tasawuf di dalam menghadapi persoalan masyarakat digital ini. Ya, nanti ada berbagai persoalan yang dihadapi, seharusnya bisa kita selesaikan dengan la ilaha illallah. Banyak sekali sebenarnya yang ada hubungannya dengan teknologi digital, kemudian era digital, dengan keberadaan tasawuf yang kita pelajari ini. Begitu banyak orang yang hari ini stres, ya, menghadapi percaturan dunia yang selalu gagal biasanya. Orang akhirnya menjadi tak karuan hidupnya hanya karena persaingan yang gagal tadi. Maka tasawuf di sini muncul untuk memberikan
bantuan secara psikologis agar orang itu kembali kepada Allah dengan konsep la ilaha illallah. Baik, itu saja pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.